Salam sejahtera untuk kita semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, oleh karena Allah selalu baik di dalam kehidupan kita. Bukti nyatanya 1 minggu lagi di dalam setiap kesibukan-kesibukan kita, Allah telah melindungi kita. Dia sudah memberkati kita. Dan kita boleh kembali berjumpa di dalam ringkasan pelajaran sekolah Sabat. Dan pelajaran kita telah memasuki pelajaran yang ke-6 dengan tema Misteri Injil. Untuk itu, mari kita mengikuti pelajaran berikut ini. Ayat tema kita sepanjang minggu ini terdapat di dalam Efesus 3 ayat 20 dan 21. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, kalau kita melihat di dalam pelajaran kita, terlebih khusus di dalam Efesus pasal 3, Paulus memulaikan dengan tema yang dia telah singgung sebelumnya, bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dan Paulus menerima wahyu yang luar biasa ini, dan dia ingin membagikannya dengan gereja di Efesus, bahwa kabar baik ini harus disampaikan kepada jemaat yang ada di Efesus. Dia berharap dengan pengetahuan ini, gereja akan mewakili karakter Allah kepada pemerintah dan penguasa di sorga, bahwa anggota gereja Tuhan bukan hanya terdiri dari orang-orang Yahudi saja, melainkan orang-orang yang bukan Yahudi yang datang kepada Kristus mengakui sebagai juru selamat pribadi, maka mereka juga disebut anak-anak Allah. Dan pasal 3 dari surat Efesus diakhiri dengan doa di mana Rasul mengundang gereja untuk memuliakan Bapa di dalam Kristus Yesus. Kita akan mempelajari bersama doa doksologi yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dan ini dapat menjadi pelajaran bagi saudara dan saya yang hidup di akhir zaman ini sebagai umat-umat Tuhan. Di dalam pelajaran kita untuk beberapa menit ke depan ini, kita akan melihat penerima wahyu, pencerahan, misteri Kristus. Allah menyatakan melalui gerejanya, konsekuensi dari wahyu, keluarga yang mengenal Allah, dan kemuliaan bagi Allah di dalam Kristus. Penerima wahyu, Efesus 3 ayat 1 dan 13. Saudaraku, kalau kita melihat sekali lagi di dalam kitab Efesus ini, ketika Paulus menulis kepada orang Efesus, surat Efesus ini di tahun 62 Masehi, dia tidak sementara dalam keadaan yang aman-aman saja, tetapi kehidupannya dalam keadaan yang terancam. Oleh karena dia sementara dirantai, dia akan diadili di hadapan Nero. Karena itu, dia dianggap sebagai tersangka kriminal. Oleh karena status dari Rasul Paulus ini, sehingga menyebabkan keputusasaan di antara orang Efesus. Mengapa orang-orang di Efesus merasa putus asa? Oleh karena mereka mengetahui bahwa berada di penjara pada abad pertama dan di penjara bawah tanah Romawi sangatlah menantang. Oleh karena kekaisaran Romawi tidak mengatur penjara yang terorganisir dengan baik dengan fasilitas kebersihan dan layanan makanan yang teratur. Bisa saja Rasul Paulus tidak makan secara teratur pada waktu itu dan kondisi kesehatannya semakin memburuk. Orang-orang ditempatkan di penjara hanya sementara untuk menunggu persidangan atau eksekusi. Dan para tahanan diharapkan untuk menafkahi diri mereka sendiri dan bergantung pada kerabat atau keluarga untuk memberikan makanan dan kebutuhan lainnya. Dan mereka mengetahui situasi yang sedang dialami oleh Rasul Paulus ini dan menyebabkan kegelisahan bahkan keputusasaan dari umat-umat Tuhan yang ada di Efesus. Tapi hati nurani Paulus jelas. Dari surat-surat lain yang ia tulis pada waktu yang sama dengan surat Efesus, kita dapat mengetahui bersama bahwa ia yakin akan segera dibebaskan. Selain itu, dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai tawanan Roma. Ia adalah seorang tawanan Kristus. Gantinya, dia menyebutkan dirinya adalah tawanan dari kerajaan Roma, tetapi dia menyatakan bahwa dia ini adalah tawanan Kristus. Oleh karena dia bekerja melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka dia ditawan. Dia dipenjara karena percaya dan memberitakan akan Yesus Kristus. Dan ini memberikan kekuatan, memberikan pengharapan kepada jemaat Efesus yang pada waktu itu mengalami keputusasaan. Bahwa Paulus dipenjarakan bukan oleh karena kesalahannya, tetapi justru dia dipenjarakan oleh karena dia benar, ia membela Kristus. Dan bahkan dalam penjara, dia terus mengumpulkan sekelompok orang untuk memberitakan Injil kepada mereka. Paulus rela mengalami akan kesusahan oleh karena memberitakan akan firman, memberitakan akan Injil kebenaran. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah di tengah-tengah tantangan kehidupan yang kita sedang alami di dunia ini, apakah kita berkomitmen untuk terus menyatakan akan kasih Allah, kebenaran firman kepada sesama manusia?
Mari kita belajar dari komitmen Rasul Paulus terhadap umat-umat Tuhan, baik di jemaat Efesus maupun di jemaat-jemaat yang lain. Allah menyatakan melalui gerejanya, Efesus 3 ayat 7-12. Meskipun Rasul Paulus telah menerima wahyu khusus, dia tidak menganggap dirinya istimewa. Dia merasa tidak berharga dan dia melihat dirinya sebagai orang berdosa. Gantinya dia hanya meninggikan akan dirinya sendiri karena dia dipilih Tuhan untuk menerima akan pekabaran ini. Tetapi justru sebaliknya, Rasul Paulus menyatakan bahwa dia adalah yang paling hina dari para rasul dan tidak layak disebut rasul. Bagaimana sehingga Rasul Paulus sanggup untuk menyatakan akan statement tersebut? Dia sanggup untuk menyatakan hal tersebut oleh karena dia dekat dengan Kristus. Karena ada statement mengatakan semakin dekat kita dengan Yesus, semakin tidak layak kita melihat diri kita sendiri, semakin sadar akan sifat dosa kita. Tetapi pada saat yang sama, kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Apakah situasi kita saat ini, cara berpikir kita sama seperti dengan cara berpikir dari Rasul Paulus? Walaupun ada banyak pencapaian-pencapaian yang kita sudah dapatkan, tetapi itu hanya semata-mata hanya oleh karena kasih karunia yang Allah berikan bagi kita, dan bukan oleh karena kekuatan kita. Atau sebaliknya, justru kita meninggikan, justru kita menyatakan akan pencapaian-pencapaian kita, lalu kita mengesampingkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pelajaran yang kita bisa dapatkan ialah bahwa semakin kita dekat dengan Kristus, bukan semakin tinggi hati kita, bukan lebih kita mau menonjolkan akan pencapaian-pencapaian kita, tetapi justru sebaliknya, semakin kita merasa kita tidak layak, semakin kita merasakan bahwa kita bukanlah apa-apa kalau kita tidak ada di dalam Kristus. Dan semua pencapaian-pencapaian yang kita dapatkan itu semata-mata hanyalah kasih karunia yang Allah berikan kepada kita. Perubahan yang terjadi dalam hidup saudara dan saya adalah suatu kesaksian yang memungkinkan kita untuk memberitahukan hikmat Allah bahkan kepada kuasa-kuasa surgawi. Dalam arti apa ini terjadi? Menyampaikan akan beragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Siapakah mereka? Yang pertama adalah malaikat yang setia. Mereka memahami hikmat Allah dalam urusannya dengan kuasa jahat. Dan kita mengerti akan hikmat Allah sehingga mereka dapat melihat bahwa kita adalah umat-umat Allah. Dan kepada malaikat jahat, mereka mengerti bahwa tuduhan palsu mereka tentang karakter Allah telah disingkapkan dan bahwa mereka dikalahkan dan dihukum. Dan kita menyatakan kepada malaikat-malaikat yang jahat ini, atau roh-roh jahat di udara ini, bahwa kita adalah umat Tuhan yang dikasihi oleh Allah, yang diberikan hikmat oleh Allah kepada kita manusia, sehingga kita akan terus setia kepada Tuhan. Dan Allah memberikan kasih karunia-Nya ini kepada umat manusia, kepada gerejanya. Tujuannya adalah supaya kita menyampaikan akan kabar baik ini kepada sesama manusia. Karena setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Keluarga yang mengenal Allah, Efesus 3 ayat 14-19. Kalau kita membaca di dalam Efesus pasal 3, terlebih khusus ayat 14 sampai ayatnya yang ke-21, ini merupakan doa Paulus. Doa Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Dan kalau kita melihat bahwa Paulus berlutut untuk berdoa kepada Bapa, dia mulai dengan pernyataan yang indah di dalam bahasa Yunani, yang artinya adalah setiap keluarga, yakni patria, mengambil namanya dari bapa atau ayah atau pater. Dengan kata lain, semua keluarga, betapapun tidak sempurnanya mereka, kita adalah milik Bapa. Jangan pernah kita melupakan ini. Semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi sebagai milik Bapa. Setiap keluarga mengambil namanya dari Bapa, dan ini adalah kabar yang sangat baik bagi kita. Keluarga kita, terlepas dari ketidaksempurnaan saudara dan saya, setiap kegagalan-kegagalan yang kita buat di dalam keluarga kita adalah milik Allah. Keluarga kita tidak berada dalam cengkraman takdir yang kejam, tetapi dalam tangan Tuhan yang peduli. Allah mengasihi keluarga yang tidak sempurna. Kita adalah milik Allah. Jadi jangan pernah melupakan bahwa kita semua adalah milik Tuhan. Keluarga kita adalah milik Tuhan. Seburuk-buruknya akan keluarga kita, jangan pernah melupakan bahwa Allah terus mengendalikan akan kehidupan kita. Kalau kita melakukan akan kesalahan, kehilafan kepada sesama anggota keluarga, mari kita saling bermaaf-maafan. Mari kita kembali saling mengasihi, karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita, karena kita sekali lagi adalah milik kepunyaan Tuhan. Kemudian dia meminta Tuhan untuk memberi kita kekuatan spiritual melalui rohnya. Dan agar Kristus tinggal di dalam kita, sehingga melalui tindakan gabungan dari Trinitas, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita dapat berakar serta berdasar di dalam kasih. Dia kemudian menanyakan hal yang mustahil, agar kita mengetahui
dalam 4 dimensi, yakni betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan hal-hal ini melampaui akan pengetahuan. Kristus sangat mengasihi saudara dan saya. Yesus Kristus rela mati di kayu salib hanya untuk saudara dan saya. Dan kasihnya luar biasa di dalam kehidupan kita sampai pada saat ini. Tidakkah kita mau mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita? Kemuliaan bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kalau kita lihat di dalam Efesus pasal 3, 20 dan 21, dia mengakhiri akan doa doksologinya ini. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun, sampai selama-lamanya. Amin. Akhir dari doa Paulus ini, dia mengangkat pujian, hormat, kemuliaan, berterima kasih oleh karena Allah telah melakukan segala sesuatu di dalam kehidupannya, di dalam kehidupan jemaat di Efesus, dan bahkan di dalam kehidupan kita, umat-umat Tuhan di akhir zaman ini. Saat Paulus merenungkan kasih Kristus, dia melontarkan doksologi pujian dan kemuliaan, berdoa agar Kristus dimuliakan di dalam gerejanya. Dan doksologi ini mengajarkan kita bahwa Tuhan mampu melakukan jauh lebih dari apa yang kita minta. Mungkin saat ini kita meminta sesuatu kepada Tuhan, tetapi Tuhan tahu yang lebih baik yang kita butuhkan, dan Dia akan melakukan jauh lebih dari apa yang kita minta saat ini. Allah dapat melakukan bagi kita apa yang kita bahkan tidak mengerti. Dan pada saat ini mungkin kita belum mengerti mengapa hal-hal ini terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi Allah tidak akan tinggal diam. Dia akan terus bersama-sama dengan kita, melakukan bagi kita apa yang kita bahkan belum mengerti. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan yang memberikan hari depan yang penuh harapan. Kuasanya bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan sebagai gereja, umat-umat Tuhan yang ada di dalam gereja Tuhan, kita harus selalu memberi kemuliaan bagi Yesus. Karena Dia telah melakukan segala sesuatu bagi kita. Sekali lagi, kita harus dengan penuh kerendahan hati menyatakan bahwa memang benar Allah telah melakukan segala sesuatu bagi kita. Setiap pencapaian yang kita dapatkan itu semata-mata adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Bukan nama kita yang ditinggikan, tetapi hanya Allah yang patut ditinggikan dan dimuliakan di dalam kehidupan kita. Manakah dari ajaran-ajaran ini yang sangat penting bagi kehidupan kita? Mari kita mempraktikkan apa yang telah difirmankan Allah bagi kita. Terlebih khusus ketika kita membaca di dalam Efesus pasal 3 ini, kita merenungkan akan firman Tuhan ini. Karena keselamatan itu diberikan untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan. Dan oleh karena segala sesuatu yang telah Allah lakukan di dalam kehidupan kita, kita harus mengangkat hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita terus percaya kepada Tuhan di tengah-tengah situasi kehidupan kita di dunia ini. Kita terus beriman kepadanya, dan ketika Tuhan datang, kita dijemput masuk dalam kerajaan sorga. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan atas keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami semua, tanpa memandang bulu, tanpa memandang budaya ataupun ras. Tetapi bagi kami yang percaya, kami tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan bantu kami untuk kami terus memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Gantinya kami meninggikan akan diri kami sendiri, tetapi hanya Allah lah yang patut ditinggikan, dihormati, dan dimuliakan di dalam setiap kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan. Bantu kami untuk kami terus rendah hati. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.